Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah taala berikan kepada kita semuanya, sehingga kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menuntut ilmu agamanya, untuk bisa perhatian dengan ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan ini merupakan satu tanda kebaikan yang Allah taala berikan kepada kita semuanya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah taala kehendaki kebaikan yang banyak, maka Allah akan jadikan dia paham terhadap agamanya. Dan tentu seseorang tidak akan sampai pada pemahaman agama yang benar, pemahaman agama yang baik, kecuali dengan cara mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Tapi pada kesempatan yang mulia ini kita akan mengambil sedikit pelajaran dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Ayat ini merupakan ayat yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya untuk melaksanakan satu ibadah yang sangat mulia di sisinya, yaitu kita diperintahkan oleh Allah untuk berpuasa di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu sekalian untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas umat sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat yang mulia ini, yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala membuka ayat ini dengan nidaul iman, dengan seruan keimanan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Maka dari seruan ini terkandung beberapa hikmah atau beberapa pelajaran. Yang pertama, bahwa apa yang terkandung di dalam ayat yang dimulai dengan seruan wahai orang-orang yang beriman ini, maka perintah yang ada di dalam ayat tersebut ini merupakan perkara keimanan. Artinya satu ibadah yang diperintahkan oleh Allah di dalamnya, atau satu larangan yang Allah Ta'ala sampaikan kepada orang-orang beriman untuk meninggalkannya,
maka semua itu berkaitan erat dengan perkara keimanan. Dan akidah Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya iman itu yang pertama adalah tasdiqun bil janan, membenarkan dengan hati, meyakini dengan hati. Wa iqrarun bil lisan, dan menyatakan dengan lisannya. Wa amalun bil jawarihi wal arkan, dan mengamalkan keimanan tersebut dengan anggota tubuhnya, dengan amal yang zahir, amal yang tampak. Nah, kita dapati bahwa setiap kali kita membaca ayat ya ayyuhalladzina amanu, setelahnya mesti Allah Ta'ala perintahkan seorang mukmin untuk melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu. Yang mana melaksanakan sesuatu atau meninggalkan sesuatu ini termasuk bentuk amal, amal jawarih, amal anggota badan. Yang mana ini menunjukkan bahwa iman itu bukan hanya sekedar keyakinan dalam hati, bukan hanya sekedar ucapan dengan lisan, tapi juga termasuk di dalamnya adalah pengamalan perintah-perintah Allah atau menjauhkan diri dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga siapapun yang memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini dengan melaksanakan perintah yang terkandung di dalamnya atau meninggalkan larangan yang terkandung di dalamnya, maka pada hakikatnya dia telah berusaha untuk menyempurnakan imannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pelajaran yang kedua dari kalimat ya ayyuhalladzina amanu, atau ayat yang dimulai dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, adalah sebagaimana yang disebutkan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau pernah mengomentari tentang kaitannya dengan ayat-ayat yang dibuka dengan ya ayyuhalladzina amanu ini. Beliau mengatakan, "Idza sami'ta qaulallahi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu." Apabila engkau mendengar firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dimulai dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, fa'ar'a sam'aka, maka hendaklah kau pasang telingamu. Maksudnya adalah kau dengarkan dengan seksama, kau perhatikan dengan sebaik-baiknya. Mengapa demikian? Beliau melanjutkan perkataannya, fa inna ba'da dzalika khairun yu'maru bihi au syarrun yunha anhu. Karena setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, setelah itu pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyebutkan satu kebaikan yang diperintahkan kita untuk mengerjakannya. Atau Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan suatu keburukan yang kita dilarang atau dicegah untuk mengerjakannya. Dari apa yang disampaikan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu ini, maka kita dapati dalam ayat yang kita bahas saat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah membuka ayat tersebut dengan wahai orang-orang yang beriman, Allah ternyata memerintahkan kita untuk melaksanakan puasa. Bahkan Allah mewajibkannya, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu sekalian berpuasa. Ini menunjukkan bahwa perintah Allah berupa pelaksanaan puasa ini tentu merupakan kebaikan yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga manakala seorang mukmin itu tersadar dengan dua perkara ini, bahwa puasa itu merupakan bukti keimanannya, dengan puasa dia bisa menyempurnakan keimanannya, dengan puasa dia telah masuk ke dalam ranah keimanan karena mengikuti seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kemudian yang berikutnya, dia sadar bahwa perintah Allah berupa puasa ini adalah merupakan kebaikan untuk kehidupannya, maka tentunya dia akan ringan mengerjakan puasa di bulan Ramadan. Dia akan termotivasi, terdorong untuk melakukan puasa di bulan Ramadan ini.
Dan tentunya seluruh syariat Allah Subhanahu wa taala itu semuanya mengandung kebaikan-kebaikan, ya, tidak ada keburukan sama sekali. Sedangkan seluruh larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala itu mengandung segala keburukan-keburukan, sehingga kita dicegah, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakannya. Inilah merupakan, ya, salah satu bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam ini. Kemudian yang kedua, pelajaran dari ayat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, kutiba alaikumus siyam, diwajibkan atas kamu sekalian untuk berpuasa. Nah, dari penggalan ayat ini, ya, sangat jelas sekali kita mendapati hukum berpuasa di bulan Ramadan, yaitu wajib secara individu seorang mukmin dan mukminah untuk menjalankan puasa di bulan Ramadan ini. Dan bahkan ia termasuk salah satu rukun Islam yang 5. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin." Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Yang pertama, syahadati an la ilaha illallah. Yang pertama adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya, mengucapkan syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bahwasanya Muhammad adalah hambanya dan utusannya. Kemudian yang kedua adalah wa iqamis shalah, menegakkan salat. Yang ketiga wa itaiz zakah, menunaikan zakat. Kemudian selanjutnya wal hajj, dan melaksanakan haji. Wa shaumi Ramadan, dan melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Maka manakala, ya, seorang hamba meninggalkan puasa Ramadan ini dengan sengaja, tentu dia berdosa, ya. Dia berdosa, dan para ulama berselisih pendapat apakah orang yang meninggalkan puasa Ramadan dengan sengaja ini dia diperintahkan untuk mengqadha di hari yang lain, ataukah dia tidak bisa mengqadhanya, tidak bisa mengganti puasa yang dia tinggalkan tersebut, sehingga dia hanya dianjurkan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbanyak puasa-puasa sunnah. Ini para ulama berselisih pendapat. Dan mayoritas para ulama mengatakan siapa yang meninggalkan puasa di bulan Ramadan, baik itu dengan sengaja atau dengan karena uzur syar'i, maka dia tetap wajib menggantinya di hari yang lain. Namun perbedaannya adalah orang yang meninggalkan puasa di bulan Ramadan dengan sengaja, maka dituntut dia untuk bertaubat, memohon ampun kepada Allah, menyesali kesalahan-kesalahannya, dan bertekad untuk tidak mengulangi kesalahan itu di kemudian hari. Namun bagi orang yang meninggalkan puasa dikarenakan uzur syar'i, maka orang yang seperti ini tidak ada dosa padanya dan tidak dituntut untuk dia bertobat, tapi diwajibkan atasnya untuk mengganti puasa tersebut di hari yang lainnya. Bagaimana keadaan seorang yang dia mengingkari puasa Ramadan ini atau mengingkari kewajiban puasa Ramadan? Ada sebagian orang itu yang istihza, ya, melakukan ejekan-ejekan terhadap agama. Dia tidak tahu bahwa ejekan-ejekan tersebut akan mengantarkan dia kepada jurang, ya, neraka Allah Subhanahu wa taala. Ada di kalangan mereka itu yang, ya, mengatakan, ya, bagi saya puasa Ramadan sudah tidak wajib lagi. Ada bahkan yang sampai meremehkan puasa Ramadan itu dengan ejekan yang keji, wal'iyadzubillah. Dia mengatakan, ya, kepada kawan-kawannya yang mungkin dia melaksanakan puasa Ramadan, dia mengatakan kepada mereka, ya, kenapa kalian berpuasa di bulan Ramadan? Ya, kalian ini dibohongi orang Arab, misal begitu. Atau kalimat-kalimat yang serupa dengan itu. Itu semuanya adalah kalimat-kalimat yang mengantarkan kepada kekufuran. Orang yang mengingkari kewajiban puasa Ramadan, meskipun dia mengerjakan puasa itu, maka dia terjerumus kepada kekufuran. Dia menjadi orang yang kafir, keluar, ya, dari agamanya, keluar dari Islam, karena dia telah mengingkari, kewajiban puasa Ramadan, mengingkari salah satu bentuk rukun Islam,
dan dia mengingkari syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, Allah setelah menyebutkan tentang kewajiban melaksanakan puasa Ramadan, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kalimat yang berikutnya, yaitu Allah berfirman, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian. Apa tujuan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kalimat ini? Yang mana kalau kita perhatikan di beberapa ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan perintah-perintah ibadah, kita tidak dapati kalimat yang serupa dengan ini, kecuali pada ayat ini. Sebagaimana telah diwajibkan atas umat sebelum kalian. Ketika Allah SWT perintahkan untuk mengerjakan sholat, kita diperintahkan untuk menegakkan sholat, tidak Allah SWT sebutkan kalimat yang serupa dengan ini. Allah tidak mengatakan, sholatlah kalian sebagaimana orang-orang terdahulu telah mengerjakan sholat. Tidak. Meskipun di beberapa ayat yang lain tampak diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa sholat itu merupakan syar'un man qablana, syariat yang pernah Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada umat-umat sebelum kita. Namun secara khusus dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang kita bahas ini berkaitan dengan perintah puasa, Allah juga sebutkan kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Ternyata para ulama menjelaskan tentang tujuan Allah menyebutkan hal ini sangat luar biasa. Secara psikologi ini memiliki pengaruh kepada orang yang merenungkan ayat ini, bahwasanya di antara tujuan Allah menyebutkan kalimat tersebut agar orang-orang beriman yang diperintahkan mereka untuk mengerjakan puasa akan merasa ringan untuk mengerjakannya. Kita tahu bahwa puasa Ramadan dalam 1 bulan penuh kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menahan diri dari sesuatu yang sangat-sangat kita sukai, yang sangat-sangat kita gemari, bahkan itu merupakan perkara primer dalam kehidupan dunia kita. Namun Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita 1 bulan penuh untuk menahan diri beberapa jam dalam 1 hari dari perkara-perkara yang sangat disukai oleh jiwa dan hawa nafsu kita, demi untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini adalah perkara yang berat, bukan perkara yang ringan. Tentunya ini bukan perkara yang bisa mudah dilakukan oleh manusia. Apalagi orang-orang yang mungkin secara keimanan, kualitas iman mereka mungkin kurang kuat misalnya. Akan sangat berat bagi mereka untuk mengerjakannya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala ingin mendorong umat Islam atau kaum muslimin, umat Nabi Muhammad SAW ini untuk benar-benar menjalankan syariat puasa Ramadan ini. Allah sebutkan kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas umat sebelum kalian. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala pernah mensyariatkan ibadah puasa ini kepada umat-umat terdahulu dan mereka sanggup untuk mengerjakannya. Kalau mereka sanggup untuk mengerjakannya, maka tentu umat yang sekarang pun juga akan sanggup mengerjakannya. Akan sanggup untuk mengerjakannya. Kemudian yang berikutnya, manakala Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan umat-umat terdahulu melaksanakan ibadah puasa yang mungkin dirasakan berat oleh umat sekarang, maka umat sekarang akan menyadari bahwa mereka tidak bersendirian dalam melaksanakan syariat puasa ini. Ternyata umat-umat terdahulu juga telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah puasa. Sehingga di situ umat Muhammad tidak akan merasakan berat menjalankan ibadah puasa karena dia tidak merasa diri mereka saja yang terbebani ibadah puasa ini, namun juga umat-umat terdahulu telah melaksanakan ibadah puasa tersebut. Kemudian tujuan yang berikutnya, apabila
syariat puasa ini telah Allah Ta'ala tetapkan sebagai sebuah syariat sejak zaman dahulu hingga akhir zaman, maka ini menunjukkan bahwa syariat puasa Ramadan menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah syariat yang sangat-sangat besar sekali keutamaannya. Adalah syariat yang sangat-sangat Allah Ta'ala cintai. Dan hal ini terbukti ketika Nabi SAW menjelaskan tentang pahala bagi orang yang berpuasa. Nabi SAW pernah mengatakan, kullu amali ibni Adam lahu illa siyam atau illa saum. Seluruh amal perbuatan atau amal-amal kebaikan anak keturunan Adam itu adalah untuk diri mereka sendiri, kecuali puasa, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Allah Subhanahu wa taala katakan, sesungguhnya puasa itu adalah untukku, wa ana ajzi bihi, dan akulah nanti yang akan memberikan balasan kepadanya. Aku sendiri, kata Allah Subhanahu wa taala, yang akan memberikan balasan kepadanya. Dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam hadis qudsi tersebut, ya, taraka syahwatahu li, kata Allah Subhanahu wa taala, dia meninggalkan syahwatnya karena aku. Dan menunjukkan bahwa puasa itu adalah syariat yang sangat dicintai oleh Allah. Apa rahasianya? Kenapa puasa itu kemudian menjadi ibadah yang Allah katakan sebagai ibadah yang dilakukan murni untukku, kata Allah. Sehingga Allah SWT mencintai syariat puasa ini, dan Allah syariatkan sejak zaman dahulu, sejak umat-umat terdahulu sampai umat akhir zaman. Maka rahasianya adalah puasa itu merupakan ibadah yang bersifat sirriyah. Puasa itu merupakan ibadah yang bersifat rahasia. Karena puasa itu merupakan ibadah yang bersifat rahasia, maka tentunya pelaksanaan ibadah tersebut sangat berpeluang besar untuk didasari dengan keikhlasan. Untuk didasari dengan keikhlasan. Ketika kita puasa, kita tidak akan bisa pamer kepada siapapun, saya puasa. Karena orang lain tidak melihat kita, mereka tidak tahu apakah kita ini puasa ataukah tidak. Tidak tampak pada diri kita ketika kita melaksanakan puasa di hadapan mereka. Tapi kalau kita melaksanakan sholat misalnya, atau sedekah, atau baca Al-Quran, atau amal-amal kebaikan yang lain, maka amal-amal itu bisa dilihat oleh orang. Ya. Terkadang tanpa kita katakan, saya melaksanakan sholat, saya melaksanakan sedekah. Ketika orang itu melihat kita melaksanakan amal-amal itu, mereka sudah akan tahu bahwa kita melaksanakan sholat, kita melaksanakan sedekah, dan seterusnya. Sehingga amal-amal yang seperti ini sangat rentan sekali terganggu keikhlasannya. Berbeda dengan ibadah puasa. Ibadah puasa sulit kita untuk riya di dalamnya. Ketika kita berpuasa atau tidak berpuasa, orang tidak tahu. Nah, pada saat itulah kita akan lebih mudah untuk menjalankan puasa itu dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah, dari sisi ini, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian mencintai ibadah puasa ini, dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah tetapkan ibadah puasa ini sebagai syariat sejak zaman dahulu hingga akhir zaman. Nah, dengan seseorang menyadari tentang kaitannya dengan kecintaan Allah terhadap ibadah puasa, maka tentu seorang hamba yang beriman akan tergerak untuk segera menjalankannya. Tergerak untuk segera melaksanakan puasa ini demi mengharapkan cinta dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir di antara sekian banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat yang mulia ini, poin yang keempat, Allah Ta'ala menutup ayat ini dengan mengatakan la'allakum tattaqun, agar supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa ta'ala menutup ayat ini dengan penutupan yang indah. Ternyata tujuan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan karunia kepada umat Islam ini dengan syariat puasa adalah demi mewujudkan tujuan yang sangat mulia, yaitu taqwallah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan kita tahu bahwa takwa itu adalah derajat yang sangat tinggi di sisi Allah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala di antara kalian adalah bukan orang yang paling kaya, bukan orang yang paling banyak ilmunya, bukan orang yang paling banyak materinya, tidak. Tapi Allah katakan atqakum, orang yang paling bertakwa di antara kalian. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah berwasiat kepada seluruh umat manusia sejak zaman dahulu sampai akhir zaman. Allah Subhanahu wa taala perintahkan takwa ini kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad wasaina alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah." Dan sungguh kami telah wasiatkan kepada orang-orang yang telah diberikan kitab atas mereka sebelum kalian, wahai umat Muhammad. Dan juga kepada kalian semuanya, wahai umat Muhammad. Apa wasiat Allah Subhanahu wa taala ini? Anittaqullah, hendaklah kalian semuanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan takwa ini selalu disampaikan dalam segala wasiat, dalam segala khutbah. Wasiat dan nasihat takwa ini selalu dikedepankan sebelum wasiat dan nasihat untuk yang lain. Sehingga tentunya takwa ini merupakan perkara yang sangat-sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita seharusnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah puasa ini. Allah tutup ayat tersebut dengan mengatakan la'allakum tattaqun, agar supaya kalian menjadi orang yang bertakwa. Maka kesimpulannya, puasa Ramadan itu adalah sarana terbaik, sebab terbaik untuk bisa meraih ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Al-Alamah Ibnu Sa'di atau Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Beliau ini adalah guru Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Beliau memiliki kitab yang terkenal, yaitu kitab tafsir Taisir Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan, yang kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan tafsir As-Sa'di. Beliau menjelaskan tentang ayat ini berkaitan dengan ketakwaan yang dihasilkan dari ibadah puasa. Beliau mengatakan, "Inna siyama min akbari asbabit taqwa." Sesungguhnya puasa itu merupakan salah satu sebab terbesar untuk bisa meraih ketakwaan. Lianna fihi imtithalu amrillah wajtinabu nahyihi. Karena di dalam puasa tersebut terdapat perwujudan pelaksanaan perintah Allah dan menjauhkan diri dari larangan-larangan Allah. Dan kita tahu bahwa takwa itu adalah melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya. Famimma ishtamala alaihi minat taqwa, maka di antara perkara yang berkaitan dengan takwa ini yang terkandung dalam ibadah puasa, disebutkan oleh Syekh, anna as-sha'ima yatruku ma harramallahu alaihi minal akli wasyurbi wal jima'i wa nahwiha. Bahwasanya orang yang berpuasa itu meninggalkan apa yang Allah Ta'ala larang untuknya ketika dia berpuasa, berupa makanan, minuman, dan jima' dan hal-hal yang selain itu. Yang mana allati tamilu ilaiha nafsuhu, yang mana semua itu merupakan kesenangan yang disukai oleh jiwa. Jadi jiwa manusia itu condong kepada kenikmatan-kenikmatan ini. Mutaqarriban bidzalika ilallah. Seorang yang berpuasa meninggalkan sesuatu yang hawa nafsu dan jiwa ini condong kepadanya demi untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Rajian bitarkiha, mengharapkan keridhaan Allah ketika meninggalkan semua itu, meninggalkan semua itu, thawabahu, dengan mengharapkan untuk mendapatkan pahala. Fahadha minat taqwa, dan ini tentunya merupakan perkara yang termasuk dalam ketakwaan. Apalagi dari poin ini juga kita bisa mengambil pelajaran
bahwa manakala seseorang yang berpuasa saja dilarang untuk makan dan minum serta melakukan hubungan biologis dengan jalan yang halal itu dilarang untuk mengerjakannya dan dia bisa untuk meninggalkannya, maka tentu seharusnya selayaknya dia di luar puasa Ramadan atau di dalam Ramadan itu sendiri tentunya dia bisa meninggalkan makan dan minum yang haram dan berhubungan biologis dengan pasangan yang tidak halal buatnya. Kemudian selanjutnya Syekh mengatakan wa minha anna shaima yudarribu nafsahu ala muraqabatillahi ta'ala. Di antara perwujudan takwa di dalam berpuasa adalah bahwasanya orang yang berpuasa itu telah melatih jiwanya untuk selalu merasa diawasi oleh Allah Ta'ala. Fayatruku ma tahwa nafsuhu, maka dia meninggalkan apa yang disukai oleh nafsunya. Ma'a qudratihi alaih, padahal dia mampu untuk melampiaskan nafsunya tersebut. La'alimahu bi'ittila'illahi alaih, didasari oleh pengetahuannya atas pengawasan Allah Subhanahu wa taala atasnya. Jadi manakala seseorang itu berpuasa, dia tinggalkan makan dan minum, dia tinggalkan itu semuanya dikarenakan dia tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala mengawasinya. Ya. Kalau seandainya dia lemah dari sisi ini, ya, maka dia akan mudah sekali untuk membatalkan puasanya. Dia akan cari tempat yang sepi untuk makan dan minum supaya orang-orang tidak melihatnya karena malu misalnya. Tapi manakala dia berpuasa, dia yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala memandang dia, melihat dia, memperhatikan dia, mengetahui apakah dia berpuasa ataukah tidak. Sehingga dia akan terus tetap mempertahankan puasanya sampai waktu yang telah ditentukan oleh syariat. Nah, ini tentu merupakan latihan bagi jiwa untuk selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya wa minha anna as-siyama yudayyiqu majariya syaitan. Di antara perwujudan takwa di dalam puasa ini bahwa puasa itu bisa menyempitkan jalan masuknya syaitan ke dalam diri dan hati manusia. Kemudian Syekh menukil ungkapan yang berasal dari sabda Nabi SAW. Fa innahu yajri min ibni Adam majrad dam. Karena sesungguhnya syaitan itu berjalan menuju kepada atau masuk ke dalam tubuh anak keturunan Adam itu majrad dam, melalui aliran darahnya. Kemana syaitan ini akan menuju? Ya, syaitan ini akan menuju ke dalam hati, dan syaitan akan berusaha menghembuskan was-was, menghembuskan godaan-godaan di dalam hati manusia ini. Sehingga manakala hati itu dikuasai oleh godaan-godaan syaitan, maka tentu anggota tubuh manusia akan menjalankan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh syaitan, karena hati telah dikuasai olehnya. Inilah mengapa kita membaca di dalam Quran surah An-Nas, kita berlindung kepada Allah dari waswasi syaitan. Alladzi waswisu fi sudurin nas, Allah sebutkan dalam ayat tersebut. Atau surat tersebut, surah An-Nas. Alladzi waswisu fi sudurin nas, yang mana syaitan itu membisikkan waswasnya fi sudurin nas, di dalam dada-dada manusia. Karena kalau hati manusia itu dikuasai oleh syaitan, sedangkan hati itu merupakan komandan bagi seluruh anggota tubuh, maka anggota tubuh semuanya akan mengikut apa yang diinginkan oleh sang hati tersebut. Oleh karena itu melalui puasa ditutuplah jalan-jalan untuk syaitan masuk ke dalam hati. Dikatakan oleh Syekh selanjutnya, fa bis-siyami yud'ifu nufudhahu wa tuqillu minhu. Maka dengan puasa akan melemahkan celah-celah syaitan untuk masuk ke dalam hati, dan akan membuat syaitan itu atau menjadikan sedikit jalan untuk masuk ke dalamnya. Sehingga hati manusia ini terlindungi dari gangguan syaitan. Dan kalau hati manusia itu terlindungi dari gangguan syaitan, akan lebih ringan dia untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala.
akan lebih ringan dia untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga terwujudlah ketakwaan. Wa taqilu minhul ma'asi, dan sedikit ya dia akan mengerjakan kemaksiatan, ya, disebabkan karena syaitan sulit untuk menjangkau hatinya, untuk merusak hatinya. Kemudian selanjutnya Syekh mengatakan wa minha anna as-sha'ima fil ghalib tukthiru ta'atahu wa ta'at min khisalit taqwa. Bahwasanya orang yang berpuasa itu secara umum ya, dia akan memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena hati manusia tadi terlindungi dari gangguan syaitan, kemudian syahwatnya dilemahkan melalui ibadah puasa ini, sehingga orang yang berpuasa secara umum mudah untuk menjalankan ketaatan kepada Allah. Apalagi di bulan Ramadan. Ya, Nabi SAW mengatakan bahwa di bulan Ramadan, idza jaa awwalu lailatin fi Ramadan, apabila datang malam yang pertama di bulan Ramadan, futihat abwabul jannah, pintu-pintu surga dibuka, wa ghuliqat abwabun nar, pintu-pintu neraka ditutup, wa sufidatis syayatin, dan setan-setan itu dibelenggu. Ya, setan-setan dibelenggu. Ya, tentu akan lebih memudahkan lagi bagi orang yang berpuasa di bulan Ramadan untuk memperbanyak ketaatan kepada Allah SWT. Oleh karena itu tidak heran ketika kita melihat di bulan Ramadan banyak kaum muslimin berbondong-bondong datang ke masjid yang bisa jadi sebelumnya, ya, sebelum datangnya bulan Ramadan mereka termasuk orang-orang yang sering absen dari menjalankan ibadah di masjid. Kemudian Syekh mengatakan wa ta'at min khisalit taqwa, sedangkan ketaatan-ketaatan itu termasuk dari bagian ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah mengatakan wa minha, dan di antara perkara yang menjadikan seseorang bertakwa melalui puasanya tersebut adalah annal ghaniya idza dhaqa alamal ju' aujaba lahu dzalik muwasatul fuqara al-ma'dumin. Bahwasanya orang yang kaya, orang yang memiliki harta yang banyak, ketika dia merasakan bagaimana pedihnya lapar, bagaimana beratnya rasa lapar ketika berpuasa, maka tentunya dia pada saat itu akan merasakan bagaimana susahnya menjadi orang-orang miskin, sehingga terdorong dia untuk berkasih sayang kepada mereka. Jadi ada pelajaran sosialnya dari berpuasa ini, ya, mendidik hati, ya, dan perangai akhlak untuk memiliki akhlak yang mulia, dan menghilangkan salah satu akhlak yang tercela, yaitu kebakhilan, kekikiran pada dirinya. Sehingga manakala dia merasakan beratnya menjadi orang miskin karena seringnya lapar di bulan Ramadan ini, maka dia akan tersadar bahwa berat menjadi orang-orang miskin, sehingga kepekaan sosialnya akan tumbuh, ya. Sehingga kedermawanannya akan tumbuh, kasih sayangnya, kelemah lembutannya kepada orang-orang miskin, orang-orang lemah itu akan muncul. Wa hadza min khisalit taqwa, dan ini termasuk bagian daripada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah yang disampaikan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam kitab beliau Taisirul Karimir Rahman, dalam kitab tafsir beliau. Dan tentunya apa yang dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di ini merupakan sedikit daripada hikmah puasa yang menjadikan seorang hamba itu menjadi orang yang bertakwa. Masih banyak lagi, ya, faktor-faktor yang muncul dari puasa yang dilakukan oleh seorang hamba di bulan Ramadan, yang faktor-faktor itu akan mendorong dia untuk menjadi orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan ada manfaat dari kita bersama-sama merenungkan firman Allah Subhanahu wa taala ini, dan kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah kita di bulan Ramadan, yaitu berkaitan dengan amal-amal fardunya, ya, salat 5 waktunya, puasa di bulan Ramadannya, zakatul fitrahnya, ya. Kemudian Allah SWT mudah-mudahan menerima semua amal kebaikan-kebaikan sunnah yang kita lakukan di bulan Ramadan, mulai qiyamul lail, sedekah-sedekah sunnah,
zikir, baca Al-Quran dan seterusnya. Dan kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya mengampuni segala kekurangan-kekurangan kita, mengampuni segala kesalahan-kesalahan kita dan dosa-dosa kita yang mungkin masih tetap kita kerjakan pada saat kita berada di dalam bulan Ramadan yang mulia ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.